Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Ini yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan bisa aja orang mengaku. Ya, siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya. Seorang Arab, keturunan Arab, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi bohongnya umat, tidak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam ada suatu kewajiban terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita wajib memuliakan beliau. Di samping memuliakan beliau juga memuliakan anak turun beliau alias ahlu baitin Nabi atau dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sayangnya orang-orang Wahabi justru mengingkari keberadaan ahlu baitin Nabi atau dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berasumsi bahwa yang namanya keturunan itu adalah jika lahir dari anak laki-laki. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak memiliki anak laki-laki yang mempunyai keturunan. Justru yang mempunyai keturunan itu adalah Siti Fatimah, yaitu anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW. Maka asumsi kaum Wahabi ini mengatakan, kalau demikian berarti nasab Nabi itu sudah putus. Dan tidak ada yang namanya ahlu baitin Nabi atau dzurriyyatun Nabi. Nah, ma'asyiral muslimin, ini pemahaman yang salah dan sesat karena telah bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu maupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana saya bacakan tentang salah satu dari riwayat Imam Bukhari. Suatu saat Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang bagaimana cara bersolawat kepada beliau SAW. Maka Nabi kita mengajarkan, Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma ya Allah, salli, bersolawatlah ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad, wa ala azwajihi dan kepada para istrinya, wa dzurriyyatihi dan juga kepada dzurriyahnya atau keturunannya atau ahlul baitnya. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim dan juga bersolawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, dan berkahilah atas diri Nabi Muhammad dan juga atas diri para istrinya dan juga wa dzurriyyati, berkatilah bagi para dzurriyahnya yaitu keturunannya. Kama barak ta'ala Ibrahim, sebagaimana engkau berkahi pada diri Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, ini hadis adalah riwayat Imam Bukhari. Artinya Nabi Muhammad SAW sendiri mengakui keberadaan dzurriyahnya atau keturunannya. Lantas bagaimana orang Wahabi kok mengingkari keberadaan dzurriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW? Jelas orang Wahabi ini bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam riwayat Muslim yang menguatkan tentang adanya pengakuan bahwa ahlu baitin Nabi itu ada, sampai hari kiamat pun ada. Ini hadis riwayat Imam Muslim, yang mana beliau meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam. Suatu saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah yang artinya, amma ba'd, wahai umat Islam atau wahai masyarakat, sesungguhnya aku adalah manusia. Di sini aku yang dimaksudkan adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku merasa akan datang utusan Tuhanku. Maksudnya adalah malaikat Israel. Dan aku menyambutnya. Maksudnya adalah Nabi Muhammad ridho bila mana nyawa beliau dicabut oleh malaikat Israel. Aku tinggalkan pada kalian dua bekal atau dua pegangan. Yang pertama adalah kitabullah. Yang kedua adalah ahlu baitnya atau itrati, keluargaku, keturunanku. Kemudian Nabi menjelaskan tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai kitabullah. Kata beliau, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah atau terimalah kitabullah alias Al-Quran dan berpegang teguhlah padanya. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian beliau melanjutkan, dan ahlul baitku atau keluargaku, aku ingatkan, takutlah kalian kepada Allah mengenai ahlul baitku. Aku ingatkan, takutlah kalian kepada Allah mengenai ahlul baitku. Aku ingatkan, takutlah kalian kepada Allah mengenai ahlul baitku. Maksudnya kita diharuskan untuk menghormati ahlu baitnya Nabi, keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat itu ada Husain yang bertanya kepada sahabat Zaid perawi hadis ini, siapa saja ahlul baitnya itu ya Zaid? Apakah istri-istri beliau termasuk ahlul baitnya? Maka sahabat Zaid bin Arqam menjelaskan, istri-istrinya, maksudnya istri Nabi, itu juga termasuk ahlul bait beliau. Dan yang termasuk ahlul bait beliau adalah mereka yang diharamkan menerima sedekah. Kemudian saat itu Sayyidina Husain bertanya lagi kepada Sayyidina Zaid bin Arqam, siapa saja mereka? Lalu dijawablah, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Nah, kemudian Sayyidina Husain bertanya lagi, semua itu diharamkan menerima sedekah, termasuk juga zakat maksudnya. Dijawablah oleh Sayyidina Zaid bin Arqam, ya. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Bazzar, dan At-Tabarani. Jadi hadisnya benar-benar sahih. Karena itu Wahabi yang mengingkari keberadaan ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi, juga sudah bertentangan dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sudah ada dua hadis, yang satu riwayat Imam Bukhari, yang satu riwayat Imam Muslim. Dikuatkan lagi dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ala Muhammadin la tahillul lana shadaqah." Kami keluarga Muhammad tidak dihalalkan bagi kami menerima sedekah. Itu juga termasuk zakat. Nah ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang pengakuan Nabi bahwa Nabi mempunyai keluarga dan tidak putus. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani fil Jami' Shaghir, dalam kitab Al-Jami' Shaghir disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Artinya semua kekeluargaan dan keturunan nasab itu akan terputus hingga kelak hari kiamat kecuali kekeluargaan dan keturunan nasabku. Adapun makna sabab wa makana antorikil musoharoh, yang dinamakan sabab di dalam hadis ini atau kekeluargaan adalah makana antorikil musoharoh, yaitu kekeluargaan karena disebabkan musoharoh, pernikahan seperti ipar atau besan dan lain sebagainya.
Adapun makna nasab huwa ma kana an tariqil wiladah, yaitu apa yang disebabkan karena kelahiran atau darah daging. Wa alu Muhammadin, adapun keluarga Nabi Muhammad min jihatin nasab, dari segi nasab itu adalah auladu Ali, anak cucunya Sayyidina Ali, wa Abbas, dan anak cucunya Sayyidina Abbas, wa Ja'far, dan anak cucunya Sayyidina Ja'far, wa Aqil, dan anak cucunya Sayyidina Aqil, wa Harith bin Abdul Muttalib, dan anak cucu Sayyidina Harith bin Abdul Muttalib. Ini semua diakui oleh Nabi sebagai keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi penguat dari Al-Qur'an. Tatkala kita membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun. Artinya, hai para istri Nabi, kalian tidak seperti wanita pada umumnya jika kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian lemah gemulai dalam berbicara. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit nafsu dalam hatinya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ata'na Allah wa rasulah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari diri kalian wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ma'asyiral muslimin, ini runtutan ayat Al-Qur'an yang menampakkan bahwasanya seluruh istri Nabi itu adalah ahlu baitnya Nabi atau keluarga Nabi yang wajib dihormati oleh umat Islam. Bahkan mereka para istri Nabi itu disebut sebagai ummahatul mukminin, ibunya umat Islam. Karena itu umat Islam haram untuk menikahi salah satu dari istri Nabi sekalipun istri Nabi itu sudah janda. Itu demikian hukum di dalam syariat Islam. Namun yang paling penting tadi ayat innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Itu saat tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil Siti Fatimah, sang putri tercinta, bersama dengan suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu menantu Nabi Muhammad SAW, serta dua cucu Nabi yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum. Kemudian Nabi mengatakan, haula ahlu baiti fa'adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathhira. Ya Allah, mereka ini adalah ahlul baitku, mereka ini adalah keturunanku, mereka ini adalah keluargaku, maka hapuskanlah dari mereka dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Hadis ini ma'asyal muslimin adalah rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad wal Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Hakim. Yang jelas hadis ini adalah hadis sahih. Jadi jelaslah, kalau kaum Wahabi mengingkari keberadaan keluarga Nabi, anak cucu Nabi, keturunan Nabi, maka mereka hakikatnya telah mengingkari syariat Islam dan juga mengingkari ayat-ayat Al-Quran, mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim dan imam-imam hadis lainnya. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan dakwah sesat kaum Wahabi yang telah menjerumuskan umat Islam dalam kesesatan yang nyata, karena ajaran mereka diadopsi dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Karena itu kita umat Islam harus waspada terhadap tipu daya mereka. Mudah-mudahan
keterangan saya singkat ini dapat membawa manfaat bagi umat Islam. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.